Wah, ternyata peran lingkungan sekitar juga penting banget ya. Dan tentu benar banget tuh, peran oximeter dan termometer juga gak kalah penting. Ya dong, pastinya, karena kita kan makhluk sosial yang saling membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dumateng kita sedaya sugeng rawuh ing Indus Podcast. Halo, apa kabar nih Sobat Gensut? Aku harap semuanya sehat selalu dan pastinya selalu bahagia juga ya. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, namaku Vega yang akan menemani kalian di podcast ini. Dan aku nggak sendirian nih, karena di sini juga ada rekanku, yaitu Arina. Hai Sobat Gensut, namaku Arina. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngomongin hal yang sangat bermanfaat nih. Anyway, ngomongin masalah kabar, situasi saat ini ngebuat kalimat apa kabar jadi bukan cuma kalimat basa-basi aja, ya nggak sih? Tapi beneran deg-degan nungguin jawabannya. Kayak, dia sehat nggak ya? Ngelihat situasi yang kayak gini, gimana nih menurut Vega? Iya nih, rasanya sedih banget ya Rin lihat situasi kayak gini. Apalagi sekarang PPKM diperpanjang lagi. Belum lagi kasus COVID nih kayaknya belum turun secara signifikan atau setidaknya mencapai target PPKM. Rumah sakit juga jadi banyak yang kolaps, jadinya nggak semua bisa dirawat. Dan isolasi di rumah sakit, jadi mau nggak mau sebagian orang yang positif harus isoman deh. Nah iya, bener banget tuh. Cocok banget sama topik kita kali ini, karena kita akan ngebahas mengenai isoman nih. Wah, sangat menarik ya Rin. Pastinya dong, Veh. Oh iya Sobat Gensut, tentunya kita nggak cuma berdua aja loh, tapi kita juga akan ngobrolin masalah isoman ini dengan narasumber kita yang luar biasa. Kepada narasumber kita yang super keren ini, kami persilahkan untuk perkenalan diri dengan Sobat Gensut. Silahkan. Hai teman-teman, aku Vira Dita. Halo semua, perkenalkan aku Salma Sofia Zahra. Alhamdulillah, narasumber kita semuanya sehat dan semangat banget nih. Oke, kita langsung masuk ke topik aja kali ya. Tema yang kita ambil hari ini adalah mengenai arahan isoman kepada masyarakat. Sebelumnya, aku mau nanya dulu nih, pendapat kalian mengenai apa sih arti dari isoman itu? Boleh kali ya dari Vira dulu? Oke, terima kasih Arina. Isoman itu singkatan dari isolasi mandiri. Maksudnya, berdiam diri di rumah, melakukan kegiatan sehari-hari di rumah, demi menghindari penyebaran virus corona. Nah, itu tadi penjelasan dari Vira teman-teman. Sekarang aku mau tahu dong kalau penjelasan dari Salma gimana nih? Aku hampir sama sih jawabannya. Cuma aku mau nambahin aja, kalau menurut pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19, isolasi rumah atau perawatan di rumah dilakukan terhadap orang yang bergejala ringan seperti orang dalam pemantauan dan kontak erat resiko tinggi yang bergejala dengan tetap memperhatikan kemungkinan terjadinya perburukan. Pertimbangan tersebut mempertimbangkan kondisi klinis dan keamanan lingkungan pasien. Pertimbangan lokasi dapat dilakukan di rumah, fasilitas umum, atau alat angkut dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi setempat. Wah, informatif banget nih. Makasih loh, Sal. Emang gak salah undang narasumber deh. Berarti isoman itu umumnya untuk orang-orang yang terkena COVID tetapi dengan gejala ringan ya. Tapi kalau tujuan isoman sendiri tuh apa sih? Yang pasti agar virus ini nggak menyebar ya, soalnya COVID ini kan dari virus ya. Terus penyebarannya tuh bisa lewat droplet juga. Jadi buat mencegah penyebaran, pasiennya ini harus isolasi supaya tidak terkontaminasi dari penyakit yang menular lainnya. Dan tentunya juga agar tidak menularkan ke orang lain. Betul banget Salma. Isoman dapat memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Coba deh bayangin, kalau ada orang yang seharusnya isoman malah beraktivitas seperti biasa. Meskipun dia cuma pergi ke pasar atau minimarket untuk belanja kebutuhan sehari-hari, tapi dia pasti tetap berinteraksi sama orang lain kan? Dan itu akan meningkatkan peluang tersebarnya virus ini.
Dan faktanya lagi, sebenarnya isoman tuh juga buat orang yang terkena flu karena influenza. Juga dari virus yang membuat flu-nya bisa menular kayak misalnya pilek. Tapi walaupun begitu, masih bisa juga diatasi dengan memakai masker. Nah, sekarang Sobat Gensut jadi lebih tahu dong tentang informasi baru. Berarti isoman itu emang penting banget. Setuju nggak, Rin? Pastinya setuju banget. Nah, ini juga menyangkut kesadaran kita masing-masing nih. Kalau seandainya ada yang positif COVID-19, mohon banget buat nggak keluyuran sepenting apapun itu. Kalaupun ada yang penting, misal stok kebutuhan di rumah habis, atau mau beli obat, bisa minta tolong sama orang lain, atau pakai jasa GrabFood, GoFood. Yang penting tetap menaati prokes. Pokoknya kita harus sama-sama saling menjaga, biar mereka yang sehat juga nggak ikutan terpapar COVID. Bener banget nih, kita harus saling menjaga ya, nggak boleh egois. Oh iya, ngomongin masalah isoman nih, sebenarnya waktunya berapa lama sih? Isolasi mandiri itu dilakukan selama setidaknya 10 hari atau hingga pasien memenuhi kriteria sembuh COVID-19. Saat ini WHO menyebutkan bahwa pasien dengan COVID-19 sudah bisa dinyatakan sembuh ketika tidak memiliki gejala tanpa konfirmasi swab PCR. Lalu apa aja yang termasuk kriteria sembuh dari COVID? Oke Sal, aku bantu jawab ya. Kriteria sembuh untuk pasien tanpa gejala yaitu sudah melewati masa isolasi selama 10 hari. Nah, kalau untuk pasien dengan gejala ringan hingga sedang, yaitu sudah melewati masa isolasi selama minimal 10 hari ditambah 3 hari tanpa gejala. Oke sahabat Gensut, dari tadi kita kan udah bahas banyak hal tentang isoman nih. Mulai dari isoman itu apa, tujuan isoman itu apa, siapa yang harus isoman, sampai berapa lama masa isoman. Nah, mungkin ada beberapa dari kalian yang bertanya-tanya nih, gimana sih isoman yang baik itu? Boleh nih Kak dikasih tahu tips-tipsnya. Oke. Selama isoman, penting banget nih buat kita merhatiin nutrisi apa aja yang kita makan. Terus proteinnya, pokoknya pola konsumsi makanan sehat deh. Minum air yang cukup, dan bisa disertai minum kelapa, susu, atau minuman ionik lainnya. Minum vitamin, bed rest total, berjemur, olahraga ringan, dan selalu jaga pikiran biar tetap positive thinking ya. Karena kalau ada beban, itu bisa ngaruh banget loh dan bikin imun kita turun. Iya, benar yang Vira bilang, dan harus tetap perhatiin kondisi tubuh juga, apakah udah membaik atau belum. Kalau masih ada obat yang diwajibkan diminum, ya harus diminum sesuai anjuran dokter. Dan selama maupun ketika sudah selesai isoman, penting banget buat bersihin ruangan, bisa dengan disemprot dengan cairan disinfektan. Kalau ada pasien yang COVID nih, dan sekeluarga harus karantina mandiri, sedangkan dokternya dari puskesmas, lalu bagaimana cara dokter memberikan obat ke pasien? Kalau di beberapa komplek atau perumahan biasanya ada satpam yang ngambil obatnya, atau bisa juga tetangga, bahkan bisa juga dikirim lewat ojek online. Tapi sebagai antisipasi, sebaiknya di setiap rumah juga menyediakan oximeter untuk mengukur saturasi dan termometer untuk mengukur suhu. Wah, ternyata peran lingkungan sekitar juga penting banget ya. Dan tentu benar banget tuh, peran oximeter dan termometer juga nggak kalah penting. Ya dong, pastinya. Karena kita kan makhluk sosial yang saling membutuhkan. Jadi kalau ada yang sedang isoman, kita bisa banget nih bantu. Misalnya memberikan makanan, kebutuhan pokok, masker, dan apa aja deh. Bener banget Rin, kita bisa dapat banyak pengetahuan dari para narasumber kita. Dan gak kerasa udah di akhir podcast aja nih. Wih, iya nih. Karena keasikan ngebahasnya sampai gak kerasa ya. Oke, buat Salma dan Vira, terima kasih banyak sudah mau ngobrol dan berbagi informasi dengan kami dan juga Sobat Gensut. Iya, terima kasih kembali. Terima kasih untuk Sobat Gensut yang sudah setia mendengarkan podcast ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan juga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Saya Arina dan saya Vega. Kami pamit undur diri. Matur nuwun ngantos kepanggih malih.